Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan terutama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah di tengah kesibukan kita dapat meluangkan waktu untuk kemudian dapat hadir di Masjid Istiqmal yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah selalu untuk baginda Nabi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati unsur pemerintahan, kalau ada yang hadir, Pak Wali, Pak Jorong, Bamus, kemudian para nenek mamak, alim ulama, cedek pandai, Mundo Kandung, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, terusnya kepada seluruh jamaah ya yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Mengawali kegiatan ya, ambo mengajak kita bersama membacakan surah Al-Fatihah. Tadilah dibacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan sesuai dengan permintaan kita tadi, lancar hendaknya acara kita dari awal sampai akhir. Kemudian kita niatkan membaca surah Al-Fatihah untuk satu bertawassul, minta bermohon kepada Allah ya, kiranya Allah lindungi kita. Yang kedua, Allah bukakan pintu ilmu. Yang ketiga, Allah bukakan pintu berkah. Dan Allah bimbing kita ya, serta pahala dari surah Al-Fatihah kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasul, sahabat Nabi, pejuang-pejuang yang meneruskan perjuangan Nabi, sampai kepada guru-guru kita, orang tua kita, dan mungkin ada sanak famili kita yang dalam keadaan ditimpa musibah. Lagi sepakat Pak Ibu? Sepakat kita baca ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai ungkapan salam rindu kita ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajak kita menjalankan mengaji, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya bersenandung, ya Bu ya, tidak nyanyi-nyanyi dah, tapi memang isinya adalah solawat. Kita ucapkan tulus dari hati sanubari yang paling dalam, insyaallah. Ya, inilah nanti yang akan dijawab langsung oleh Nabi dan Nabi berikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Sama-sama kita Pak Ibu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Arusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mulai jalan Papa Ambo Ibu Ambo sampai ke Raudhah, masuk di pintu Raudhah, baca salawat titik aja betul. Terutama ketika kau pulang dari Madinah akan bertolak menuju tanah air. Pagi itu lapor dulu, minta izin kan Nabi untuk pulang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemunya kita hari ini tidak lebih adalah berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi, karena ajaran-ajaran Nabi yang mengumpulkan kita, menggabungkan kita dalam satu ikatan persaudaraan yang disebut dengan persaudaraan umat Islam. Ibu yang dirahmati oleh Allah, Abu perkenalkan diri, nama tadilah disebut Doni Rahmat, Kampung Kota Baru Simalanggang, Kapak Maja Tagadai Mahal, Lareh Sago Halaban, Kecamatan Lareh Nan Panjang, Nagori Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Alhamdulillah, di situ kita dirikan sebuah yayasan, namanya Yayasan Ar-Rahman. Saya tahu Ibu Jo Ar-Rahman? Tidak dengan tahu ini tidak? Ya, SDIT Ar-Rahman, saya tahu. TK-nya sampai kepada alhamdulillah kini lado SMP IT Ar-Rahman. Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahasan kita pada kesempatan Jumat ini adalah 3 pesan Muharram. Awaklah masuk di bulan Safar ya. Seketik lagi masuk ke bulan Rabiul Awal. Tanggal 5 September itu adalah 12 Rabiul Awal, peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang dirahmati oleh Allah, baku ambo masih cerita hijrah. So hijrah Nabi panjang. Nabi berangkat dari Makkah tanggal 1 Muharram. Tahu enggak Pak Ibu? Tanggal berapa kira-kira sampainya di Madinah?
Nah, sampainya di Madinah itu tanggal 2 Rabiul Awal. 2 bulan 2 hari perjalanan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Tidak spontan. Ini orang kalau berangkat dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah habis waktu 4 jam atau 5 jam naik bus. Kalau naik kereta api cepat bisa sampai 2 jam lah, sampai 2,5 jam. Tapi dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Makkah ke Madinah itu menghabiskan waktu 2 bulan 2 hari. Karena Nabi mengambil jalan memutar, tidak langsung, tidak berbolik lalunya, baru sampai ke Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita mengambil pesan ya dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu juga berharap kita mengambil nilai dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sekadar cerita-cerita saja itu tidak ada manfaatnya. Tapi ketika kita menengok bahwa di situ ada nilai yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari, maka itulah yang nanti menghadirkan manfaat untuk kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa pesannya? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan sesuatu yang sangat penting, yaitu perjuangan dakwah Islamiyah, membebaskan manusia dari cara beribadah yang salah. Dulu orang menyembah Lata, Uzza, Hubbal, Manat. Dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi merubah. Akhirnya peribadatan murni bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh menyembah Lata, tidak boleh menyembah Hubbal, tidak boleh menyembah Manat dan segala macamnya, berhala-berhala itu. Berhala-berhala itu banyak pula diletakkan di pinggir-pinggir Ka'bah, sehingga hampir penuh pelataran Ka'bah itu oleh berhala. Lalu ini kemudian ya setelah Fathu Makkah baru dibebaskan, dihilangkan semua berhala-berhala dari Ka'bah. Tapi ketika dakwah Nabi yang pertama, Pak Ibu, ya 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di Makkah, Nabi tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat banyak. Sampai ketika 13 tahun lamanya Rasulullah, jumlah umat Islam baru ratusan orang, 100-an lebih kurang. Ya. Nah, 13 tahun. Nah, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada detik-detik di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah, terjadi sebuah musyawarah antara tokoh-tokoh kafir di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Muncul ide, muncul usulan. Usulan yang pertama, kita usir Muhammad. Itu usulan pertama, usir Muhammad. Maka jawaban dari yang lain, Bapak Ibu, tidak bisa. Muhammad kalau diusir berbahaya. Bahayanya kalau diusirnya, pindahnya, berada di tempat yang lain. Muhammad itu punya kata-kata yang menyihir, mudah berteman. Dia akan mampu mengumpulkan banyak orang, lalu kemudian menjadi sebuah kekuatan besar. Pasti nanti dia akan datang kembali untuk menghabisi kita semua. Maka Muhammad tidak boleh keluar dari kota Makkah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu baru usulan yang pertama. Ditolak langsung. Tidak bisa. Usulan kau tidak bisa dikerjakan. Masuklah usulan kedua. Kalau tidak diusir Muhammad, kalau begitu kita penjarakan. Kalau perlu dipasung.
Maka usulan yang kedua kok ditolak pula oleh sebagian yang lain. Tak bisa. Kalau dipasung atau dipenjarakan Muhammad, kita tahu bagaimana orang-orang yang mengikuti Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang rela mati untuk Muhammad. Mereka pasti akan datang dan membebaskan Muhammad. Maka usulan kedua ditolak. Sampai masuk ke usulan yang ketiga. Usulan yang ketiga dihadirkan oleh seorang orang tua, konon kabarnya adalah jelmaan dari iblis. Apa usulannya? Usulannya adalah seluruh suku mengutus satu orang pemuda yang kuat, gagah, perkasa, dibekali dengan sebilah pedang tajam. Pedangnya itu harus ditebaskan atau ditancapkan ke dada Muhammad, semuanya. Maka seandainya ini terjadi, Muhammad mati, maka suku Quraisy akan berperang dengan seluruh suku-suku yang ada di Makkah. Pasti tidak akan mungkin suku Quraisy atau Bani Hashim mau dan sanggup berperang dengan seluruh suku yang ada di Makkah. Maka kasusnya akan didiamkan. Itulah usulan dari tokoh-tokoh tadi, dan ini disepakati. Lalu kemudian dikerjakanlah malam itu juga, Pak Ibu. Ya, di kerajaan malam itu berkumpullah pemuda-pemuda itu di sekeliling rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyatanya yang terjadi adalah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, dan tipu daya Allah lah yang lebih baik. Keluar Nabi malam tu, dibaca dek Nabi sebagaimana tertulis dalam kitab Nurul Yakin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, ya, yang dibaca dek Nabi adalah surah Yasin. Ada ibu yang mengamalkan membaca Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu nak dibaca dek Nabi malam tu, keluar tak nampak dek pemuda-pemuda tu. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah menaburkan pasir di kepala seluruh pemuda-pemuda yang mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat adalah bahwa permusuhan antara non-muslim kepada umat Islam itu nyata. Ya. Itu poin pertamanya. Kalau beralasan dengan kalau elok-elok saja wak pergaulannya ndak kabar ada. Kalau satu dengan lainnya, misalnya berdampingan, enak, tolong menolong wah hidup, maka tidak bak ada. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang baik? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang penolong? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang membantu orang lain? Ya. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, paling dermawan, suka menolong. Ya. Tak akan membiarkan ada orang yang teraniaya, jujur, diberi kepercayaan, amanah, tanggung jawab. Ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurangnya Nabi. Tapi nyatanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap harus dibunuh saat itu, dan Allah perintahkan Nabi untuk pindah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu pesan pertama dari Muharram. Ya, yang harus kita simpan dalam hati, bukan mengajak untuk pergi perang, Pak Ibu. Kalau bentuk itu orang kita lihat Ustaz, tidak. Orang itu adalah rukun syaratnya. Ya, fa in qataluukum faqtuluhum. Jika mereka memerangi,
barulah di situ kita ada izin untuk berperang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pesan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba tengok ketika hijrah itu sangat rapi Nabi merancang sesuatu. Turun Nabi dari rumah, waktunya ditentukan. Sudah ditempatkan Ali bin Abi Thalib di tempat tidur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah berjanji dengan orang yang nanti akan menghantarkan kendaraan, termasuk pemandu jalan, 3 hari dari hari itu, dan bertemu nanti di Gua Sur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah merancang ada yang bertugas mengantar makanan ke Gua Sur. Nabi juga merancang ada orang yang bertugas untuk menghapus jejak. Ya, bawa gembalaan ya, ternak kambing-kambing itu sehingga bisa menghapus jejak kedatangan kama Nabi Pai. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan Nabi untuk berada di Gua Sur selama 3 hari ternyata juga sangat tepat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sebenarnya ingin menyampaikan Rasulullah adalah seorang perencana, pandai membuat rancangan, pandai membuat planning. Nah, bahasa kininya tak? Luar biasa rancangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi masuk ke Gua Sur, pertolongan Allah datang. Allah utus makhluknya yang bernama burung merpati. Burung merpati itu datang ke Gua Sur, membuat sarang di situ, batolu hari 7, mau rami hari 7. Dia buat sarang, bertelur di sana, kemudian mahram langsung di situ. Tiba pula ankabut, laba-laba. Nyobuat sarang pula di situ, nyobuat jebakan-jebakan laba-laba. Sehingga nampak gua tu bentuk gua lama dan tidak ada didatangi dalam 3 hari. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita umat Islam hendaknya menjadi orang yang ahli dalam merencanakan sesuatu. Baik untuk kehidupan kita dunia atau lagi untuk kehidupan kita di akhirat. Tengok Bapak Ibu, ketika Nabi berdagang untuk perdagangan Bunda Khadijah radhiyallahu anha, Nabi berdagang menjadi seorang pedagang sukses. Dibawa barang dagangan, dijual ke Syam. Pulang dari Syam, labo yang dibawa dek Nabi pulang itu dahsyat luar biasa, berkali lipat. Berarti kita dapat menyimpulkan Rasulullah adalah seorang planner, perencana, pandai beliau merencanakan dan beliau punya wawasan untuk itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita umat Islam juga punya perencanaan yang baik. Pandai-pandai kita membuat rencana. Pandai-pandai kita, dari rencana lah bisa diukur. Iko suksesnya 40%. Iko nanti suksesnya 60%. Iko rencananya nanti suksesnya sampai 80%. Lah bisa diukur dari rencana yang dibuat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menatap masa depan itu dengan lebih baik dan lebih optimis. Semangat wadanya. Nampak masa depan terang yang ada di depan. Ya. Tapi kalau rencana tidak ada dibuat, ya tidak tentu saja anak di kerajaan. Beko Iliaye bondong-bondong dodak saja. Ya tak? Kama Iliaye ke situ bondong dodak. Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak jelas. Maka kita berharap umat Islam adalah orang-orang yang punya perencanaan yang matang, punya perencanaan yang baik.
mampu menatap masa depan dengan baik, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merencanakan banyak hal dan Rasulullah sukses dalam perencanaan itu. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Makkah ke Madinah usia bara apa ibu? Usia bara Nabi. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Lambe-lambe wak. Berdakwah di Makkah selama berapa lama? 3 tahun. Diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Dakwah di Makkah selama 3 tahun. Berapa Nabi ketika pindah dari Makkah ke Madinah? Ya, 40 tambah 3 boleh. 53. Layakin ibu? Layakin? Ya 52. 52 atau 53? 53. Ya, 53 tahun. 53 tahun. Lai muda je lah itu bu. Endak leh. Tak muda leh. 53 tak muda leh. Tapi Rasulullah memang tak ada sakit-sakit dah. Jadi tak ada pengurangan. Kalau kita ada pengurangan sakit kan. Tapi Nabi tak ada pengurangan sakit karena Nabi tak ada pernah sakit. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Usia Nabi 53 berarti ia memang tak muda leh. Tapi cuba kita tengok data yang kita temukan. Nabi mengajar Al-Quran, ada majlis Nabi, Nabi mengajarkan hadis, Nabi menyelesaikan perkara-perkara, menjadi hakim, menyidang orang. Ada orang bertetangga, inyo kemambaian pagar, rupanya ada mentolak di situ, kayu, pohon kurma, tumbuh, condong kan ya, orang kemambaian pagar, berebohlah perkara, mentolak tadi. Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai laporannya ke Nabi. Ketika sampai laporannya ke Nabi, Nabi memberikan solusi kepada orang yang punya pohon kurma. Ambo bolilah pohon kurma ko dengan sebatang pohon kurma di sorga. Kecik Nabi. Ibu yang dirahmati oleh Allah, rupanya nan punyalah yang punya pohon tak rumah dah. Tu adanya pohon kurma di sorga. Yang perlu kini, enak. Surga tak perlu dah. Keciknya kan? Rupanya terdengarlah oleh salah seorang sahabat Nabi, namanya Abu Darda. Akhirnya Abu Darda membeli pohon kurma tadi dengan seluruh kebun kurma yang dia miliki. Akhirnya kecik Nabi SAW, Abu Darda sekarang pohon kurmanya sedang ranum buahnya di surga. Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kalau orang jangkauannya akhirat, perlu dehnya ada dapat pohon kurma di surga. Tapi orang kalau berfikirnya dunia, enak, merasa ruginya menjual sebatang pohon kurma di dunia untuk dapat pohon kurma di akhirat. Kalau lah ada pohon kurma di akhirat, ya, di dalam surga, tentu pohon kurma itu akan menanti kedatangan Tuhan. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menyidang orang di kerajaan jodoh Nabi. Tapi yang paling membuat anggota congang adalah ketika menengok data ghazwah Nabi dan sariyah Nabi. Ghazwah apa itu? Ghazwah adalah perang besar yang diikuti atau dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sariyah adalah perang juga, ya. Tapi Nabi tidak ikut di dalamnya. Jumlah sariyah dan ghazwah Nabi
ya, ghazwah Nabi sebanyak 27 kali. Sariyah Nabi sebanyak 40 kali. Berapa banyaknya Pak Ibu? 40 sariyah, ghazwah 27. Kalau dijumlahkan sadonya menjadi 67 kali. Nabi di Madinah itu hanya 10 tahun. 10 tahun berapa bulan? 120. Coba dibagi. Cik 2 bulan kurang. Berapa datanya Pak Ibu? Cik 2 bulan kurang. Jadi yang mau tanya ke apa ambo, ibu-ibu ambo, kira-kira Nabi Muhammad itu orangnya suka sonang-sonang saja atau gigih beliau berusaha? Bagaknya Bu. Kok maunya tak bodoh lek wah? Ya. Apakah Rasulullah itu orang yang duduk-duduk senang-senang, nyantai-nyantai menikmati hari tua? Atau Rasulullah adalah orang yang gigih berusaha? Nah, kitalah menjawab ini. Dari data yang tadi, orang saja sekali 2 bulan. Puncak jihad, puncak dakwah, yaitu jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka joleh nampak bahwa Rasulullah adalah tokoh yang sangat gigih, tidak tanggung gigihnya dah. Maka kalau Nabi ketika itu usianya 40 Bapak Ibu, maka apa-apa ambo, ibu-ibu ambo yang umurnya lanjut usia tidak konai dah. Ya, tidak konai oleh teladan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya Nabi ketika itu umurnya 53 sampai 60. Masih semangat beliau. Dan semangatnya memuncak. Tak kurang-kurang semangat. Maka pesannya apa? Gigihlah. Orang tua-tua yang lanjut usia, kalau mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus semangat, harus gigih. Ya, sedangkan yang tua-tua saja harus konai, tidak oleh semangat Rasulullah. Berakhir-akhir nan muda-muda. Nah, tentu nan muda-muda ya harus lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pesan yang ketiga. Kenalah cukik 3 ya tak? Ambo tambahan cik lain. Pesan yang keempat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkader. Ada tokoh-tokoh muda yang dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu namanya adalah Mus'ab bin Umair. Ini banyak namanya nanti akan muncul. Kalau disebutkan semuanya panjang daftarnya. Tokoh-tokoh yang lahir hasil kaderisasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah saja banyak. Enak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mencetak kader. Ada orang yang kemudian menjadi tokoh dikader oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ambil cerita namanya Mus'ab bin Umair. Lah tahu ibu jo Mus'ab bin Umair? Pak? Olah Pak? Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya. Bajunya paling gagah. Harum, pakai wangi-wangian. Ya tak? Kalau di Tareka bajunya tu bona basandiang. Ya, parlente lah penampilannya. Wangi, harum, ganteng, gagah, mendekati kegagahan Nabi Yusuf. Itu ceritanya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, rupanya Mus'ab bin Umair dia belanja fasilitas dari orang tuanya banyak.
Jadi kalau anak-anak kini umpamanya belanjonya sehari itu 50.000, ya, Mus'ab bin Umair belanjonya sehari itu 1 juta. Itu kan luar biasa kekayaan orang tua dari Mus'ab bin Umair. Kalau lewat Mus'ab bin Umair itu mencogoi anak gadis dia, Pak Ibu. Ya. Nah, setelah masuk Islam, begitu Mus'ab bin Umair mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diputuslah fasilitas tadi seluruhnya oleh orang tuanya. Tidak ada tinggalnya. Sehingga Mus'ab bin Umair, ya, menurut riwayatnya, bahkan sampai baju yang nyo pakai batumbok-tumbok. Sebelumnya gagah, ini sampai memakai baju nan batumbok-tumbok. Ya, nyak berjahit stek, aku jahit lo stek, ya. Banyak, ya, lah batumbok-tumbok bajunya. Tapi tetap hadir datang di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sempat satu ketika ditanyalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah keadaan setelah masuk Islam, ya, mana yang lebih baik setelah masuk Islam atau sebelum berislam? Lejoleh pertanyaannya, Bu. Mana lebih rancak? Inyo sebelum masuk Islam kayo, lah masuk Islam miskin bangsa, sampai bertumbuk baju. Tanya dia Nabi, mana yang lebih baik, sesudah berislam atau sebelum berislam? Rupanya dengan mantap Mus'ab bin Umair menjawab, sesudah berislam lebih baik. Kok bisa anak muda wak ngecek bentuk iko? Enak, itu kualitasnya lah top. Ada anak muda enak yang berhasil, ya, mengikuti pelatihan, menyebutkan, ya, bahwa setelah berislam lebih baik, maka itu luar biasa tauhid, luar biasa tauhid. Nah, itulah sosok Mus'ab bin Umair, dilatih, dididik terus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai satu ketika Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi. Sudah Bai'atul Aqabah yang kedua, Bai'atul Aqabah yang pertama, Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi ke Yasrib untuk mengajarkan Islam atau mendakwahkan Islam. Satu orang Mus'ab bin Umair diutus oleh Nabi ke Yasrib, majan Islam, surang saja. Tapi rupanya Pak Ibu, hasil kader Nabi kan luar biasa, ya tak? Cuma satu orang yang diutus oleh Nabi, seluruh Yasrib itu memeluk bara godang pahala dari Mus'ab bin Umair. Kaibian dirahmati oleh Allah. Lalu rupanya setelah Nabi hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar. Rupanya setelah terjadi perang Badar, Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Badar. Jadi Mus'ab bin Umair kok anak orang kaya, jatuh miskin. Ketika masa kegemilangan Islam, Mus'ab bin Umair belum sempat menikmati, ya, kemewahan dunia setelah Islam berjaya. Ya. Mus'ab bin Umair hanya mendapati masa-masa berjuang. Iko saja yang dia dapati. Tapi yang yakin pahala akhiratnya luar biasa. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengkader siapa tokoh yang akan kita lahirkan di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda, generasi penerus kita, ya, menjadi orang-orang yang lemah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kita hendaknya kalau nanti akan meninggalkan generasi yang lemah. Harus mereka kuat. Harus mereka punya ilmu. Harus mereka punya pengalaman. Harus mereka punya wawasan.
sehingga akhirnya mereka menjadi tokoh-tokoh masa depan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu diantara 4 pesan hijrah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bahwa pertengkaran antara Muslim dan non-Muslim itu nyata adanya. Yang kedua, Nabi adalah seorang perencana ulung, maka umat Nabi Muhammad hendaknya juga menjadi orang-orang yang mampu merencanakan dengan baik. Yang ketiga, Nabi adalah sosok yang gigih. Tak tanggung-tanggung gigih Nabi dah. Walaupun sudah di usia tua, walaupun sudah di usia lanjut, Nabi masih adalah tokoh yang gigih. Sampai di akhir hayat Nabi, Nabi masih memikirkan umat. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Terus difikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kompak, Bapak Ibu, yang tak kalah pentingnya adalah Nabi menyiapkan kader. Dan itu kader Nabi sangat banyak, ya, yang dilahirkan, yang dihasilkan tokoh-tokohnya oleh Rasulullah itu sangat banyak. Maka hendaknya kita dengan komunitas kita, dengan keadaan kita seluruhnya, ya, kita juga hendaknya mencetak kader. Ya, pada hadir Pak Wali, ya, bisa juga merancang untuk melahirkan kaderisasi, ya, kader-kader. Baik, demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.